Shalom teman-teman, berjumpa lagi dengan ibadah Youth Online Service. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita nyanyikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari teman-teman semua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih kami bisa beribadah walaupun dengan kondisi yang online. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami. Tuhan berkati yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga berkati firman itu supaya bisa masuk ke hati kami dan kami dapat menerapkannya sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati semua singer dan tim musik yang akan melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dimasukkan ke amplop, lalu dituliskan untuk kopi Korea. Setelah itu dimasukkan di kotak yang ada di kantor TU gereja dan diberikan saat jam kerja. Atau bisa transfer di nomor rekening di bawah ini. Terima kasih. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi.
Ya, Shalom sobat muda yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu pada hari ini dan kita tadi sudah diberkati melalui puji-pujian. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan syukur karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang terus kami alami tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak muda yang Kau kasihi, kami rindu untuk terus hidup dekat dengan Tuhan. Di tengah tantangan dan pergumulan kami, ajar kami untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah. Kami telah diberkati melalui puji-pujian. Dan saatnya kami mau merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mendengarkan sabda Tuhan berbicara untuk kami. Berkati hamba-Mu yang menguraikannya, berkati semua anak-anak-Mu yang beribadah dan mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada kuasa lain yang berusaha mengganggu, sehati kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami patahkan, hancurkan kuasanya, dan kami percayakan waktu ini ke dalam kuasa Tuhan dan Roh Allah leluasa bekerja di hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26a dan Yesaya 43 ayat 4. Saya berharap teman-teman di rumah tetap setia terus beribadah ya, meskipun kondisi ini memang tidak nyaman untuk kita. Atau ada yang sudah mulai boring, jarang ikut ibadah karena tidak ada yang mengawasi begitu. Jangan ya, kita harus tetap setia. Oke, kita membaca Alkitab kita Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26a. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian bagian kedua, kita buka di Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah aku dan diriku. Aku dan diriku. Satu kali saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan beberapa anak yang ada di kelas 8. Tapi saya memperhatikan ada satu anak yang sering sekali murung, bahkan beberapa waktu saya pernah menerima laporan anak ini sempat ingin bunuh diri beberapa kali. Di usia yang masih belia, baru duduk di kelas 8, lalu saya berusaha mendekatinya dan bertanya kepadanya. Dia mulai ingin membuka diri, tapi kemudian takut. Saya mencoba mendekati dan berkata begini, kenapa sayang kok pengen bunuh diri beberapa waktu lalu, apa ada masalah? Lalu dengan wajah yang sedih dia mengatakan, iya. Saya punya masalah Bu. Masalahnya apa? Lalu dia katakan, waktu beberapa bulan lalu diadakan pramuka, kami melakukan pramuka di satu tempat, kemudian anak-anak tidur di tenda dan ada kegiatan mencuci dan sebagainya. Lalu ketika dia mencuci pakaian dan termasuk, pakaian dalamnya, ketika dia hendak menjemur di jemuran, dia merasa bahwa keadaan membuat dia begitu galau. Karena apa? Waduh, semua teman-temanku pakaian dalamnya itu bermerek dan bagus. Sementara aku enggak. Dari situ dia berpikir, apa saya curi ya? Atau saya gak usah aja ya jemur punya saya. Dia mulai galau hanya tentang pakaian dalam. Dia sempat mengalami keadaan atau kondisi yang membuat dia begitu sedih dan bingung. Sampai akhirnya jam-jam berlalu, sampai di kegiatan pramuka itu berjalan, dia mulai memikirkan banyak hal.
Sampai akhirnya ketika pramuka selesai dan semua sudah pulang, dia berpikir, untuk urusan pakaian dalam saja aku tidak bisa memiliki yang bagus, apalagi yang lain. Orang tuaku pekerjaannya pas-pasan. Untuk apa aku ada di dunia? Dan itulah alasan dia beberapa kali ingin sekali bunuh diri. Sobat muda, khususnya anak-anak usia remaja. Ketika tema ini diberikan aku dan diriku, saya mengenang lagi masa-masa di mana saya pernah muda dulu. Masa remaja saya tidak banyak waktu yang saya gunakan untuk kegiatan-kegiatan di luar kecuali di gereja. Ayah saya yang berlatar belakang dulunya beragama lain, ibu saya beragama lain, kemudian mereka menikah dan menjadi agama Kristen, membuat mereka ingin tunjukkan kepada semua keluarga besar bahwa ayah saya, ibu saya dan anak-anaknya setia. Maka tidak ada kesempatan untuk saya menghabiskan masa remaja saya dengan teman-teman jalan-jalan atau bersenang-senang. Saya hanya diberikan waktu yang banyak atau waktu yang leluasa kalau saya ikut kegiatan gereja. Jadi pada zaman saya masih remaja, Bu Dewi remaja dulu ya, sekarang kan udah tua. Itu perginya itu ketemu teman-teman itu dengan kegiatan-kegiatan gereja. Jadi ada rujakan bareng, olahraga bareng, sepedaan bareng, latihan tamborin bareng, itu ya lingkupnya hanya di gereja. Kalau Bu Dewi di gereja, orang tua Bu Dewi nggak bingung mencari. Tetapi coba kalau izin atau pamit keluar atau jalan-jalan dengan teman-teman, pasti mereka akan marah. Jadi masa remaja saya atau ketika saya muda seumuran kalian, saya hanya banyak sekali menghabiskan waktu dengan teman-teman gereja dan hamba-hamba Tuhan yang praktek di tempat saya. Sehingga dari kecil saya memperhatikan dan sehingga dari umur remaja sampai dengan pemuda, maka figur yang saya perhatikan adalah hamba Tuhan, hamba Tuhan, hamba Tuhan. Jadi dari situ saya terpanggil, pokoknya nanti aku juga ingin jadi hamba Tuhan. Dan satu kali peristiwa terjadi, saya ikut ibadah KKR dan ditantang, siapa yang mau jadi hamba Tuhan, saya langsung menyerahkan diri untuk jadi hamba Tuhan. Masalahnya juga tidak semudah itu bukan, karena saya hanya 2 bersaudara, tidak mudah juga untuk orang tua saya melepas saya untuk pergi jauh meninggalkan kampung halaman dan sekolah di Jawa. Tapi puji Tuhan, hari ini saya bisa melayani, saya punya suami juga yang melayani, itu adalah berkat Tuhan. Itu kisah saya di masa remaja. Bagaimana dengan teman-teman muda sekalian, sobat muda sekalian yang saat ini khususnya menginjak usia remaja? Masa muda atau khususnya masa remaja adalah masa di mana krisis identitas sedang terjadi. Itu sering sekali kita dengar ya, oh anak remaja dia sedang mengalami krisis identitas. Nah, istilah krisis identitas pertama kali dipopulerkan oleh seorang psikoanalisis atau juga sekaligus psikolog yang bernama Erik Erikson. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak kepada masa dewasa. Hal ini bisa ditandai dengan perubahan fisik, kognitif, emosional, sosial, dan perubahan yang paling menonjol adalah pubertas. Pada masa ini remaja mulai mempertanyakan banyak hal tentang dirinya. Aku ini siapa ya? Milik siapa ya aku ini? Untuk apa aku lahir? Untuk apa aku harus sekolah? Dan banyak sekali masa-masa usia ini masa-masa mempertanyakan banyak hal. Hal yang menjadi pemicu terjadinya krisis identitas itu banyak hal. Yang pertama bisa masalah akademis, yang kedua tekanan karena pergaulan, yang ketiga perceraian orang tua, yang keempat kehilangan orang yang dicintai, yang kelima mengalami masa atau peristiwa traumatis. Krisis-krisis ini bisa dialami oleh remaja dan penyebab-penyebabnya tadi bisa membuat remaja kehilangan arah. Di sekolah, dalam pergaulan, ketika mungkin secara akademis si A berbeda dengan si B, maka terjadilah kehidupan yang disebut ada yang minder,
ada yang tidak percaya diri dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang memicu remaja atau anak muda mengalami krisis identitas atau krisis diri. Bahkan anak-anak cowok supaya bisa dibilang maco atau dianggap maco, dia rela untuk ikut yang namanya challenge atau tantangan. Ayo kalau kamu cowok banget gitu ya, kalau kamu memang maco, coba ikut rokokan atau minum minuman keras dan sebagainya. Atau cewek, karena dia mau tunjukkan bahwa saya mau diakui, saya mau dipuji juga oleh teman-teman yang lain, juga terima challenge. Entah berani untuk berpacaran dengan orang yang mungkin lebih tua, demi apa? Supaya temannya mengakui, wow, dia sudah punya pacar. Atau bahkan rela menyerahkan sesuatu yang berharga dalam dirinya, kegadisannya, demi apa? Supaya diakui bahwa dia orang atau perempuan yang keren atau yang laku. Nah, sobat muda yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dialami oleh anak-anak remaja masa kini yang bisa membuat hidupnya hancur atau menghancurkan hidup orang lain. Beberapa waktu lalu saya menyaksikan di televisi ada seorang remaja laki-laki rela membunuh ibunya karena ibunya tidak membelikannya HP sesuai dengan yang ia minta. Inilah kondisi yang tidak bisa dipungkiri bahwa masa remaja adalah masa di mana seorang mengalami krisis identitas. Dia butuh pengakuan, dia butuh diakui. Ketika anak remaja menjalani hidupnya, dia merasa dia bahagia kalau dia keren atau menarik, atau kalau dia kaya, atau juga kalau dia bisa menunjukkan nilai yang tinggi. Kaya, menarik, ganteng atau cantik, pintar, terus kemudian punya banyak teman, kemudian juga punya barang-barang mewah. Itu yang selama ini dikejar oleh remaja sebagai sebuah pengakuan, kalau saya punya itu semua, maka sayalah orang yang paling berbahagia. Kaya, tampil menarik, tidak cacat, punya barang-barang yang branded dan sebagainya. Itu adalah harapan yang dikejar oleh remaja untuk sebuah pengakuan. Itu sebabnya banyak remaja yang tidak bisa menerima diri sendiri sehingga dia rela melakukan segala cara untuk mendapat pujian dan pengakuan. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita melihat diri kita saat ini. Berapa usiamu? Cobalah bercermin sejenak. Siapa yang di sini kalau mau pergi atau sehabis mandi mungkin atau hendak ke sekolah, hendak bertemu teman, bercermin. Saya rasa kita semua pernah bercermin ya. Dan kalau kita sedang bercermin, ketika kita melihat diri kita di depan cermin, apa yang kamu rasakan? Apa yang sering sekali kita dalam hati sampaikan? Apakah kita bilang gini, wah cantiknya aku ya gitu, atau wah bersyukur ya aku ganteng banget gitu. Atau justru ketika kita bercermin kita melihat diri kita dengan segala kekurangan. Aku kok gini ya, hidungku kok gini, mataku kok gini, rambutku kok gini, bibirku dan sebagainya, sehingga kita mengeluh dan kita tidak bisa terima diri kita. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita belajar dari tema aku dan diriku. Saya mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan firman Tuhan dari yang kita baca tadi. Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Anak remaja atau sobat muda, kita perlu mengetahui beberapa hal mengenai identitas diri.
Dari bagian yang kita baca menunjukkan remaja adalah makhluk pembawa gambar Allah. Ya, remaja adalah pembawa atau makhluk pembawa gambar Allah. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Maka sebagai gambar Allah, dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan saya ini adalah gambaran Allah. Bagian firman Tuhan menjelaskan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam penciptaan dari Kejadian 1, penciptaan hari pertama, kedua dan seterusnya sampai dengan manusia diciptakan, Allah melakukan semuanya itu dikatakan Allah melihat semuanya baik. Tapi pada waktu proses penciptaan manusia, Allah dengan semua oknum keilahiannya, yaitu di dalam diri Allah yang kita kenal dengan Tritunggal, ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, sepakat di dalam pribadi Allah, dikatakan ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia. Allah di dalam keilahiannya, di dalam ketritunggalannya, karena memakai kata kita artinya jamak, dia bersama-sama untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Betapa istimewanya kita. Dari ketika kita diciptakan, Allah merancang dengan begitu sempurna. Setelah ciptaan lain selesai, maka manusia diciptakan supaya manusia dicukupkan dengan segala kebutuhannya. Maka sebagai gambar Allah, mari kita bersama-sama melihat diri kita. Sudahkah engkau dan saya bangga diciptakan sebagai manusia? Atau sampai hari ini kita masih mengeluh dan menyesal, kenapa Tuhan saya harus diciptakan? Kenapa Tuhan saya harus lahir ke dunia ini? Kenapa Tuhan saya harus ada? Ingat, kita dirancang dan diciptakan Tuhan begitu istimewa. Dan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menjadikan kita serupa gambarannya. Sebagai ciptaan yang serupa dengan gambaran Allah, maka hidup kita juga harus menunjukkan gambar Allah yang sesungguhnya. Kalau engkau dan saya mengatakan saya anak Allah, maka di dalam diri kita harusnya ada sifat-sifat Allah. Kalau engkau dan saya katakan bahwa kita adalah gambar Allah, maka di dalam kehidupan kita harus menunjukkan apa yang Allah kehendaki kita lakukan. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, sebagai anak muda, saudara tahu apa yang Allah kehendaki dalam kehidupanmu? Pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan, apa sih yang Tuhan mau gitu ya? Pernah kita bertanya seperti itu kepada Tuhan, Tuhan mau apa sih dari hidup saya? Tuhan mau apa sih dari diri saya? Atau justru kita yang menuntut Tuhan, Tuhan lakukan ini untuk saya. Karena saya mau begini, lalu kita mulai mendikte Tuhan dan kita meminta Tuhan melakukan banyak hal untuk hidup kita. Engkau dan saya adalah gambar Allah. Mari terus bangun citra diri dan hidup yang baik dan benar di hadapannya. Jangan rusak gambaran Allah dengan kehidupan kita yang melakukan hal-hal duniawi demi sebuah pengakuan dan pujian manusia. Akhir-akhir ini banyak anak-anak remaja, anak-anak muda yang melakukan kehidupan di luar batas. Karena apa? Demi pujian dan pengakuan dari manusia. Sebagai gambar Allah, Allah ingin kita sebagai makhluk pembawa gambar Allah itu dimanapun kita berada. Tunjukkan ketika engkau berada di sekolah, ketika engkau berada di tempat pekerjaan, ketika engkau berada di rumah, di lingkungan keluargamu. Tunjukkanlah bahwa engkau adalah gambarnya Allah. Allah tidak punya sifat pemberontak. Allah tidak punya sifat yang iri. Allah tidak punya sifat yang keras yang maunya saya dituruti. Berapa banyak kita
Di masa-masa usia kita saat ini, usia muda khususnya anak-anak remaja, mulai berontak. Berontak kepada orang tua, berontak kepada Allah. Karena kita merasa bahwa sekarang aku udah gede. Ya benar, memang masa remaja adalah masa transisi dari anak kepada usia yang lebih dewasa. Tapi bukan artinya kita tidak butuh orang lain, bukan artinya kita tidak perlu bimbingan. Yang kedua, selain remaja adalah makhluk pembawa gambar Allah, remaja adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendirian, kita butuh orang lain. Kita butuh orang-orang yang bisa memberikan masukan dan dukungan kepada kita. Di rumah kita butuh orang lain, entah itu ayah kita, papa kita, mama kita, atau juga saudara kita. Kita butuh orang lain karena kita makhluk sosial. Ingat ketika Adam diciptakan, dia terlebih dahulu diciptakan. Dan binatang-binatang tumbuhan lain pun sudah diciptakan. Dia jalan ke sana, dia cari yang kayak dirinya. Kok enggak ada ya? Dia jalan ke sana, oh ini mungkin enggak sama. Dia ketemu gajah, ketemu monyet. Kok enggak sama? Dia butuh orang lain, dia butuh yang sama, yaitu sebagai manusia, dia butuh ciptaan yang sama. Ternyata dari masa manusia pertama diciptakan, manusia itu tidak bisa sendiri. Maka Allah memberikan teman lain dan Allah menciptakan Hawa. Perhatikan, ketika pertama kali Adam bertemu dengan Hawa, bagaimana responnya? Wow, ini dia yang saya cari-cari, ini dia daging dari dagingku, ini dia tulang dari tulangku. Ada kebahagiaan yang memancar, ada sukacita. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendirian. Kalau hari-hari ini mungkin engkau memilih untuk menjadi orang yang ingin menyepi dan sendiri. Karena banyak hal yang kau pikirkan membuatmu merasa bahwa aku tidak sama dengan orang lain, aku mau sendirian saja. Ingat, kita butuh orang lain loh di dalam hidup kita. Dengan kebersamaan, dengan berkehidupan atau melakukan kegiatan atau kehidupan sosial, kita akan semakin berkembang, cara berpikir kita akan berbeda. Kita menemukan banyak masukan. Dan kita punya banyak teman, bukan? Karena itu, remaja sebagai makhluk sosial, mari kita sama-sama hidupi kehidupan masa muda kita untuk mencari teman sebanyak-banyaknya dan bergaulah dengan baik. Yang ketiga, remaja adalah makhluk yang berkuasa atas ciptaan lainnya. Itu yang harus kita syukuri. Jangan kita hanya mengejar identitas diri, mencari sebuah pengakuan, melupakan bahwa kita adalah makhluk ciptaan yang begitu istimewa. Kita diberi kuasa untuk makhluk atau ciptaan Tuhan yang lainnya. Betapa berharganya kita, bukan? Sebagai makhluk yang berkuasa atas ciptaan lainnya, manusia, anak muda, anak remaja itu berbeda dari makhluk lainnya. Karena itu kita diberi akal budi, diberi kehidupan yang mengerti moral dan etika. Kalau sampai hari ini ada di antara kita yang sudah mulai berontak, merasa saya sudah besar, saya tidak mau lagi diatur oleh papa dan mama, saya punya kehendak sendiri. Dan kita tumbuh menjadi pribadi yang tidak lagi bermoral, tidak lagi sopan, tidak lagi santun berbicara kepada orang tua. Mari sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan ingin engkau menjadi pribadi yang baik, menjadi gambar Allah yang nyata, yang dilihat, yang memberkati banyak orang. Dan ada hal yang terpenting yang harus kita syukuri sebagai anak-anak muda atau anak-anak yang remaja yang sedang mencari atau krisis identitas. Perlu kita lihat apa yang dikatakan oleh bagian firman Tuhan Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau.
Engkau berharga di matanya, engkau mulia di mata Tuhan. Siapapun engkau, apapun adanya dirimu saat ini, entah mungkin kulitmu berbeda, entah mungkin hidungmu berbeda. Ya, kebanggaan orang kan kalau hidungnya itu mancungnya ke depan, tapi mungkin kita agak mancung tapi ke dalam. Ya enggak apa-apa, kita diciptakan serupa gambar Allah, kita berharga, kita istimewa, kita punya nilai. Maka dari itu bersyukur karena kita istimewa. Saya dulu pernah merasa minder karena ketika kalau misalnya waktu masa-masa di sekolah di SMA gitu kan ada pemilihan paskibra gitu ya. Waduh, pasti yang dipilih yang apa? Yang tinggi-tinggi. Lah Bu Dewi ini enggak tinggi, ini produk Jepang ya, tingginya semeter gitu ya. Sampai kata orang semeter enggak sampai, ya sampai lah ya. Tapi artinya apa ketika waktu itu saya bilang gini, aduh enak ya jadi orang yang tinggi gitu, bisa kepilih paskibra. Tapi belakangan saya menyadari, oh ternyata Tuhan punya rencana lain. Kalau saya mungkin aktif di kegiatan organisasi seperti itu di masa sekolah, mungkin saya tidak banyak bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja. Karena waktu latihan, waktu pertemuannya cukup padat. Dan fisik saya di masa-masa itu tidak terlalu kuat untuk latihan di tempat yang panas berjam-jam. Dan latihan terus seperti yang diceritakan teman-teman saya yang terpilih di Paskibra. Tapi Tuhan izinkan saya mengembangkan talenta di bidang yang lain. Saya yang pendek, yang kecil waktu itu ya sampai sekarang sih pendek ya. Ya saya aktifkan diri untuk terlibat di dalam pelayanan tamborin, terus kemudian mengajar sekolah minggu dan lain sebagainya. Apa artinya? Di balik setiap kekurangan yang kau pikirkan, kau merasa bahwa ada kekurangan dalam dirimu, ingat engkau punya mutiara, kejar mutiara itu, gali potensimu. Jangan hanya menyimpan kesedihan dan kegalauan dalam hidupmu sehingga engkau tidak ingin berkembang. Engkau berharga di matanya. Sebagai makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah dengan rupa dan gambaran Allah, maka dengan intelek, dengan akal budi, dengan kehidupan yang bermoral, Allah punya tujuan menciptakan engkau dan saya. Mari kita hidupi kehidupan yang bernilai. Sobat muda, saya memegang kertas. Ini ada kertas, sama-sama kertas ya. Coba di tangan kiri saya ada kertas, di tangan kanan saya ada kertas. Sekarang saya mau tanya kepada kalian, kalian mau pilih yang mana? Yang ini? Oh, pilih yang ini ya. Kenapa pilih ini? Sama loh, ini sama-sama kertas loh. Oke dah kalau yang milih ini. Sekarang kertas ini saya akan tekuk-tekuk, saya lipat, saya bejek-bejek. Bahasa apa itu bejek-bejek? Nah, lalu menjadi kusut. Saya tanya sama kalian, kalian masih mau? Masih mau? Oke. Kalau gitu setelah saya bejek lagi, saya remes, saya tekuk, saya buang ke lantai, saya injak dan jadi kotor. Sekarang saya buka, saya tunjukkan ke kalian, kalian masih mau? Sudah kotor, sudah lungset, ya sudah enggak serapi tadi, masih mau? Kenapa mau? Kenapa kita mau dengan kertas ini padahal sudah kusut, sudah lungset, sudah kotor bahkan tadi. Kenapa? Karena ini berharga, karena ini punya nilai. Demikian juga dengan hidupmu dan saya. Meskipun kadang kita diizinkan berada di tempat yang kotor, kita jatuh di dalam kehidupan dosa, tetapi kita ini bernilai di mata Tuhan, kita berharga. Meskipun terkadang ada orang yang berusaha menginjak kita, menjatuhkan kita, membuat harga diri kita begitu jatuh. Dan kita tidak diakui, tapi ingat di mata Tuhan engkau bernilai dan berharga. Mari isi hidupmu dengan kehidupan yang memuliakan Tuhan.
Oleh karena engkau berharga di mataku, oleh karena engkau berharga di mata Tuhan, maka nilai dan harga itu begitu tinggi di matanya sehingga tidak ada alasan bagimu untuk berkata bahwa kenapa saya harus diciptakan oleh Tuhan? Kenapa saya harus ada di dunia sampai dengan saat ini? Kenapa, mengapa, bagaimana, dan berbagai pertanyaan kita munculkan untuk menunjukkan dan untuk memperkuat identitas kita. Identitasmu dan saya jelas, kita adalah anak-anak Allah. Engkau dan saya adalah anak Allah. Sebagai anak Allah, kita berhak untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Jangan sedih, jangan merasa bahwa hari ini engkau tidak punya apa-apa, engkau tidak berguna. Saya miskin, saya lahir dari kehidupan yang pas-pasan, dari keluarga yang pas-pasan dan sebagainya. Sehingga itu yang membuat hidupmu minder dan jauh dari Tuhan. Engkau dan saya berharga, engkau dan saya bernilai. Mari kita syukuri bahwa hidup kita sudah diangkat oleh Tuhan. Kita bukan lagi budak dosa, tapi kita adalah anak-anak Allah. Sebagai anak Allah, sebagai gambar Allah, sebagai orang yang bernilai dan berharga. Mari hidupi kehidupanmu dengan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Banyak yang masih bisa kita lakukan di dalam hidup kita. Pelayanan juga banyak. Ya, pelayanan itu kan gak harus ketika kita katakan saya jago musik, jago nyanyi, atau punya talenta-talenta yang hebat seperti itu, bukan. Mendampingi hamba Tuhan, kunjungan, juga mendampingi atau memperhatikan teman kita yang sudah lama tidak ikut ibadah. Khususnya kalau ibadah online kita bisa tanya teman-teman tadi ibadah atau tidak. Itu kan juga pelayanan, bukan? Dan ketika engkau dan saya berhadapan dengan kehidupan bahwa saya adalah rupa Allah, saya adalah gambar Allah, maka penting sekali untuk kita bersama-sama mengerti ketika ada tantangan, ada masalah yang kita hadapi, jangan lari dari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan di dalam doamu, di dalam pujianmu. Saya tidak tahu beberapa banyak di antara kita sobat muda yang di rumah punya waktu disiplin dengan Tuhan untuk saat teduh. Atau puji-pujiannya dinaikkan kalau pagi atau malam hari. Punya di sini waktu rutin untuk baca Alkitab sama memuji Tuhan. Coba dilatih. Ini adalah kesempatan ketika Tuhan izinkan kita punya banyak waktu di rumah. Ini bukan hukuman, tetapi Tuhan sedang memberikan kesempatan untuk kita lebih banyak waktu dengan keluarga, lebih banyak waktu dengan Tuhan. Kalau mungkin tidak terjadi pandemi ini, mungkin saudara-saudara yang sekolah di luar kota sudah berangkat berapa bulan lalu, bukan? Jauh dari orang tua, ketemu orang tua mungkin 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan seterusnya. Tapi hari ini Tuhan izinkan kita ada bersama dengan keluarga. Artinya apa? Mari kita bangun kehidupan yang memuliakan Tuhan bersama keluarga. Jadilah anak yang hormat kepada orang tua. Jadilah anak yang mengasihi saudara. Gunakan kesempatan ini untuk dekat sekali dengan keluargamu dan dengan Tuhanmu. Jangan sia-siakan waktu ini. Ambil waktu banyak dengan Tuhan di dalam doa dan pujian. Yang berikutnya, jangan coba untuk mengambil atau mencari pengakuan dengan kehidupan-kehidupan yang tidak benar. Jangan pernah berpikir untuk melakukan kejahatan demi sebuah pengakuan. Di komisi remaja kan ada pembimbingnya. Ada kakak-kakak yang umurnya lebih matang atau lebih dewasa. Kalian bisa berkonsultasi, bisa curhat. Jangan sendiri, jangan mikul sendiri bebanmu. Ceritakan kepada orang-orang yang kau anggap lebih rohani, yang bisa dipercaya. Dibanding kalau engkau curhat dengan teman sebayamu tetapi justru tidak memberi solusi, tetapi justru hanya membuatmu semakin terpuruk dan merasa bersalah. Ingat, itu yang kadang-kadang membuat banyak sekali
anak-anak remaja ketika masa-masa krisis identitas ini melakukan banyak kesalahan dan keputusan yang di luar dugaan. Karena apa? Karena saran-saran yang dia terima dari orang-orang sebayanya kadang itu bisa membuatnya semakin jatuh dan terpuruk. Punya sahabat boleh, tetapi tetap orang tuamu ya, kakak-kakak rohanimu itu adalah teman yang bisa engkau percaya untuk menceritakan masalahmu karena mereka pasti akan menjaganya. Sahabat muda yang dikasihi Tuhan, aku dan diriku. Aku adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berharga. Itu yang pertama. Aku diciptakan Tuhan istimewa. Aku diciptakan berbeda dengan ciptaan lainnya. Maka dari itu, mari bersama-sama sebagai ciptaan yang berharga dan bernilai. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan masa mudamu kepadanya. Dan siaplah untuk dibentuk dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menjalani kehidupan masa mudamu. Dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kami begitu istimewanya. Kami berharga di matamu Tuhan. Kami punya nilai. Ampuni kami Tuhan, kadang kami sulit menerima diri kami. Kami mencoba mencari pengakuan, kami mencoba untuk mencari pujian terhadap manusia. Sehingga kami bisa melakukan hal-hal yang nekat. Ampuni kami kalau kami juga kurang bersyukur ketika Engkau menjadikan kami atau menciptakan kami sebagai manusia. Mungkin kami merasa kami penuh kekurangan, kami tidak seperti yang lain. Tuhan, hari ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Siapapun dan bagaimanapun keadaan kami adalah gambar Allah. Kami diciptakan serupa dan segambar dengan Engkau. Ajar kami untuk bersyukur atas semua itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan memegang kehidupan kami. Biarlah Tuhan memegang masa depan kami. Masa muda kami persembahkan untuk memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman yang disampaikan. Untuk merespon firman Tuhan dan menutup ibadah sore ini, mari kita pujikan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku.
Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, kita telah beribadah, kita telah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, pertolongan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah. Dadah.